Malam itu seperti malam-malam sebelumnya, udara di kampung Seroja terasa dingin dan lengang. Hanya suara jangkrik yang memecah kesunyian, kadang diselingi gonggongan anjing dari kejauhan. Kampung Seroja dulunya adalah surga ketenangan. Rumah-rumah sederhana berjajar rapi di sepanjang jalan setapak yang teduh. Oleh rimbunya pohon mangga, sore hari anak-anak riang bermain petak umpet di halaman masjid, sementara para ibu sibuk bercengkrama di teras sambil menganyam tikar pandan. Malam tiba, hanya suara jangkrik dan embusan angin yang membelai daun-daun menciptakan simfoni alam yang menenangkan. Tidur warga selalu nyenyak tanpa gangguan. Namun ketenangan itu tak berlangsung lama. Tepat pukul 9 malam, sebuah suara menggelegar memecah keheningan, membuat jendela-jendela bergetar dan beberapa burung terkejut beterbangan. Ini bukan suara petir, melainkan sound horeg. Suara musik yang diputar dengan volume memekakkan telinga dari salah satu rumah di ujung kampung. Namun kedamaian itu mulai terusik perlahan namun pasti. Bibit-bibit perubahan itu ditanam oleh sekelompok pemuda kampung yang baru pulang dari merantau di kota besar. Sebut saja Budi, Joni, dan Diki. Malam itu seperti malam-malam sebelumnya, udara di kampung Seroja terasa dingin dan lengang. Hanya suara jangkrik yang memecah kesunyian, kadang diselingi gonggongan anjing dari kejauhan. Kampung Seroja dulunya adalah surga ketenangan. Rumah-rumah sederhana berjajar rapi di sepanjang jalan setapak yang teduh. Oleh rimbunya pohon mangga, sore hari anak-anak riang bermain petak umpet di halaman masjid, sementara para ibu sibuk bercengkrama di teras sambil menganyam tikar pandan. Malam tiba, hanya suara jangkrik dan embusan angin yang membelai daun-daun menciptakan simfoni alam yang menenangkan. Tidur warga selalu nyenyak tanpa gangguan. Namun ketenangan itu tak berlangsung lama. Tepat pukul 9 malam, sebuah suara menggelegar memecah keheningan, membuat jendela-jendela bergetar dan beberapa burung terkejut beterbangan. Ini bukan suara petir, melainkan sound horeg. Suara musik yang diputar dengan volume memekakkan telinga dari salah satu rumah di ujung kampung. Namun kedamaian itu mulai terusik perlahan namun pasti. Bibit-bibit perubahan itu ditanam oleh sekelompok pemuda kampung yang baru pulang dari merantau di kota besar. Sebut saja Budi, Joni, dan Diki. Mereka pulang dengan gaya rambut aneh, celana sobek-sobek, dan yang paling mencolok, ketertarikan pada modifikasi sistem audio mobil. Awalnya, niat mereka polos. Mereka ingin membuat acara hiburan sederhana di kampung, mungkin untuk memutar musik saat ada hajatan atau lomba 17-an. Budi, yang paling punya modal, membeli speaker bekas berukuran besar dari temannya di kota. Joni dengan sedikit pengetahuan elektronik, merakit amplifier DIY dari komponen-komponen yang ia dapat di pasar loak. Diki, si paling bersemangat mengurus kabel-kabel dan instalasi. Percobaan pertama mereka dilakukan di belakang rumah Budi, jauh dari pemukiman padat. Saat itu mereka hanya menyalakan musik pop biasa dengan volume sedikit lebih keras dari rata-rata. Warga hanya tersenyum maklum menganggapnya sebagai hobi baru anak muda. Titik balik terjadi ketika mereka menemukan video di YouTube tentang kontes sound system rumahan yang menampilkan dentuman bass luar biasa. Terpana dengan kekuatan suara itu, mereka mulai terobsesi. "Ini namanya sound horeg, John," seru Diki, matanya berbinar. "Gila, suaranya bisa bikin tanah getar." Sejak saat itu, proyek modifikasi mereka berubah total. Speaker bekas dibongkar, diganti dengan magnet yang lebih besar dan membran yang lebih tebal. Amplifier dirombak ulang, ditambahkan kapasitor dan trafo ekstra agar bisa menghasilkan daya yang lebih tinggi. Mereka bahkan sampai memesan subwoofer khusus dari toko online. Hari masih siang, tapi volume yang mereka setel sudah di ambang batas toleransi. Dentuman bass yang dalam dan kuat itu terasa sampai ke ulu hati. Kaca jendela rumah-rumah tetangga bergetar halus. Beberapa genting bahkan ada yang sedikit bergeser. Maijah yang sedang menjemur pakaian langsung mengurut dadanya. "Astagfirullah, ada apa ini? Gempa?" Gumamnya kaget. Pak RT Pak Budi datang menghampiri meski sudah berulang kali menegur. "Nak, bisa dikecilkan sedikit volumenya? Ini sudah mengganggu loh," katanya ramah. Budi dan kawan-kawan mengangguk patuh, mengecilkan sedikit tapi hanya sebentar.
Begitu Pak RT pergi, volume kembali dinaikkan. Seiring berjalannya waktu, percobaan mereka semakin sering. Tidak hanya di siang hari, tapi juga merambah ke malam. Mereka berdalih menguji kekuatan bass atau menyesuaikan frekuensi. Tapi bagi warga itu hanyalah alasan. Speaker-speaker besar itu kini dangkut keluar, diletakkan di teras atau bahkan di pinggir jalan, seolah sengaja dipamerkan. Malam-malam yang dulu hening kini pecah oleh gemuruh musik disco berbas kuat. Kadang disertai dentuman musik techno yang menggetarkan. Bayi-bayi di kampung sering terbangun menangis tengah malam. Pak Slamet, seorang tukang becak yang harus bangun subuh, sering mengeluh tidak bisa tidur. Badanku rasanya ikut bergetar. Nak, mau kerja jadi lemas, keluhnya pada istrinya. Ketidaknyamanan berubah menjadi frustrasi. Tidak bisa dibiarkan terus-menerus ini, kata Pak Ahmad, seorang guru mengaji. Ini sudah mengganggu ibadah, mengganggu istirahat. Pak RT sudah berulang kali melakukan mediasi. Pertemuan antara pemuda dan tetua kampung pun diadakan. Para pemuda berjanji akan mengurangi volume dan hanya menyalakan di jam-jam tertentu. Namun janji tinggal janji. Beberapa hari kemudian dentuman sound horeg kembali meraung. Bahkan terasa lebih kuat dari sebelumnya. Seolah mereka ingin menunjukkan dominasi. Suasana kampung menjadi tegang. Warga yang dulunya ramah kini sering terlihat murung. Obrolan ringan di teras digantikan keluh kesah. Rasa jengkel dan amarah mulai menumpuk di dada sebagian besar warga. Mereka tahu jika dibiarkan terus-menerus, kedamaian kampung Seroja akan sirna sepenuhnya, tergantikan oleh polusi suara yang memekakan telinga. Mereka hanya belum tahu bahwa ada sesuatu lain yang juga merasa terganggu. Dan sesuatu itu akan menunjukkan keberadaannya dengan cara yang jauh lebih mengerikan daripada sekadar dentuman bass. Puncaknya terjadi pada malam Jumat Kliwon. Biasanya malam itu adalah malam yang paling sakral dan hening di kampung. Namun kali ini Diki, pemuda paling nekat di antara mereka, memutuskan untuk menyalakan sound horeknya dengan volume maksimal. Seluruh rumah Diki bergetar, bahkan tanah di sekitarnya pun terasa berdenyut. Warga hanya bisa menghela napas pasrah. Tiba-tiba, di tengah dentuman musik trans yang memekakan, terdengar suara lain. Bukan suara musik, bukan pula suara Diki. Suara itu seperti lengkingan panjang, menyerupai lolongan yang diseret, namun juga seperti desahan berat yang tak wajar. Awalnya samar, lalu semakin jelas, seolah menyatu dengan irama sound horeg yang diputar Diki. Diki yang sedang asyik memutar-mutar knob pengatur volume, merasakan bulu kuduknya merinding. Ia mengira itu hanya efek sugesti, namun lengkingan itu semakin kuat, terdengar seperti suara wanita yang meratap kesakitan, tercekik dan diakhiri dengan tawa renyah yang menusuk. Diki mematikan musiknya seketika. Hening. Namun, lengkingan dan tawa renyah itu tak berhenti, bahkan terdengar lebih jelas di tengah keheningan yang tiba-tiba. Diki membeku. Keringat dingin membanjiri dahinya. Suara itu berasal dari belakang rumahnya, tempat pohon beringin tua yang dikenal angker berdiri tegak. Di saat yang bersamaan di rumah Pak RT, Pak Budi sedang membaca koran saat suara aneh itu terdengar. Ia langsung teringat cerita-cerita lama tentang penunggu pohon beringin. Sosok kuntilanak yang sering menampakkan diri jika ada yang mengusik ketenangan malam. Ibu RT yang sedang mengaji pun berhenti, wajahnya pucat pasi. Lengkingan itu kini berganti menjadi bisikan-bisikan halus yang mengelilingi rumah Diki, seolah-olah berputar-putar di atap. Horeg, horeg, mau lagi. Bisikan itu terdengar seperti suara wanita tua yang mengejek. Diki beringsut mundur terpojok di dinding. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Kejadian itu tak hanya dirasakan Diki, hampir seluruh warga kampung yang masih terjaga mendengarnya. Mereka yang sebelumnya kesal dengan sound horeg kini dilanda ketakutan yang lebih besar. Suara-suara aneh itu seolah datang dari mana-mana, mengitari rumah-rumah, dan menghilang secepat ia datang. Esok paginya kampung Seroja tidak lagi sama. Wajah-wajah pucat dan mata sembab terlihat di mana-mana. Cerita tentang suara horor itu menyebar cepat. Ada yang mengatakan melihat bayangan putih melintas, ada yang mendengar tawa cekikikan di balik jendela, dan ada pula yang bersumpah merasakan hawa dingin mencekam di dalam rumah mereka. Yang paling parah, Diki. Ia ditemukan pingsan di kamarnya, demam tinggi, dan terus-menerus meracau tentang suara itu. Sejak malam itu,
Tak ada lagi sound horeg yang berani meraung di kampung Seroja. Pemuda-pemuda yang tadinya bangga dengan sistem audio, mereka kini ketakutan setengah mati. Speaker-speaker besar dibungkus kain, disimpan rapi di gudang, tak berani lagi dinyalakan. Sound horeg memang telah sirna, namun gema horor dari malam Jumat Kliwon itu masih terngiang, menjadi pengingat bagi seluruh warga Seroja bahwa ada batas antara hiburan dan ketenangan, dan terkadang apa yang kita anggap hanya sekadar suara bisa membangkitkan sesuatu yang jauh lebih menakutkan dari sekadar horeg. Sejak saat itu malam-malam di kampung Seroja kembali damai, hanya ditemani suara jangkrik dan angin yang berdesir pelan tanpa dentuman bas yang memekakan telinga.